Osem dan Siklo pernah nyesel nggak sih memilih jalan hidup frugal living? Kami akan share di video kali ini. Ngomong-ngomong soal investasi yang aman, menguntungkan, tapi tetap simple, kalian pasti udah tahu satu instrumen investasi yang sering kami share, yaitu Deposito BPR by Komunal. Cuma lewat satu aplikasi aja, kalian bisa akses ratusan BPR terseleksi di seluruh Indonesia. Bunganya juga menarik, bisa sampai 6,5% per tahun, dan tenang aja, dijamin sama LPS sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Jadi secara resiko, ini masih termasuk low dan aman banget. Yang menarik juga, dana yang kalian taruh di Deposito BPR by Komunal ini akan disalurkan ke UMKM lokal. Jadi selain dapat cuan, tentunya kita juga bisa membantu roda ekonomi, terutama di daerah-daerah untuk tetap bisa berputar. Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa pakai kode Samuel Ray pas daftar dan mulai deposito minimal 5 juta rupiah untuk tenor 3 bulan. Kalian bakal dapat cashback 50.000 rupiah. Lumayan banget buat jajan es kopi kan? Langsung download aja aplikasinya, Deposito BPR by Komunal, tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Selengkapnya cek di description box di bawah. Hai guys, welcome back to podcast Samuel Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kalian pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini, kalian akan menemukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk share video ini, subscribe, juga komen untuk support terus channel kami. Oke. Nah, yang udah pernah nonton channel kami beberapa bulan yang lalu mungkin familiar dengan background ini. Kembali lagi kami ada di Plaza Premium Mas di Soekarno-Hatta Terminal 3. Thanks to Deposito BPR by Komunal. Jadi ini Benefit dari menjadi nasabah privilege di privilege. ya privilege kan Benar privilege. di Deposito BPR by Komunal ada benefit kalian bisa pakai launch airport untuk ya nunggu sebelum pesawatnya terbang. Ada juga layanan antar jemput dengan premium taksi ya, dan lain-lain. Iya, cek Cek kesehatan, ada voucher juga, voucher F&B, voucher belanja yang bisa dimanfaatkan sepanjang tahun. Jadi kami tidak hanya mengiklankan Deposito BPR by Komunal, tapi kami juga jadi nasabah setia sudah 2 tahun. lebih dari 2022 2023. Ya udah cukup lama lah. Kalau kalian penasaran dengan benefit-benefitnya, kalian bisa cek di description box di bawah, atau coba buka akun dulu pakai kode referral yang tadi aku sebutin di awal video. Ya, kami sudah pernah masuk beberapa kali. Again, semuanya thanks to Deposito BPR by Komunal, nggak pernah sekalipun bayar. Tapi tadi Sam iseng-iseng ngintip ya. Harganya? Ngintip harganya, katanya sekali masuk satu orang 800.000 rupiah. Jadi lumayan banget ya, Peli bisa masuk berdua plus satu anak. Nah, Yes. anak hitungannya belum dihitung. Belum dihitung. Berdua aja 1,5 juta lebih kan. Jadi lumayan banget. Jadi kebiasaan kami datang flight lebih awal justru. Mending aku buru-buru. Masuk dulu, imigrasi beres dulu, habis itu nunggu di lounge. Begitu. Nah, hari ini kami ngomongin tentang gaya hidup frugal. Kami nyesel nggak hidup frugal? Kami punya apa? Missing out nggak? Missing out nggak? Terus pertanyaan-pertanyaan soal kalian budgetnya sama social budgetnya gimana? Mau hangout sama teman-teman gimana? Mau angpauin gimana? Pernah dicap pelit nggak? Segala macam. Ya dengan segala pro dan kontranya, kami mau sharing heart to heart lah sama kalian 4 alasan kenapa kami pilih gaya hidup ini dan kami menyesal nggak sih sampai sekarang gitu. Ya, jadi sebelum itu juga sebenarnya ini untuk menjawab keraguan-raguan beberapa teman-teman online nih. Jadi biasanya mereka udah nonton video-video kami, terus udah oke deh mau coba hidup frugal living, terus udah merasakan manfaatnya sebenarnya, udah merasakan oh ya keuangannya sudah lebih baik, sudah lebih beres, utang-utangnya udah lebih beres. Tapi kok aku malah ini ya dicap dicap miskin gitu, dicap hidupnya merana sama tetangga-tetangga kanan kiri. Iya, dia cerita sih. Jadi ini ada seorang ibu, suami istri lah ya di Surabaya. Mereka mereka follower, mereka nonton udah lama dan mereka cerita, dengan gaya hidup frugal mereka udah berhasil melalui banyak kesulitan keuangan termasuk kemarin itu pas Covid yang tamuan. Tapi sekarang justru mereka merasa kok orang-orang tetangga-tetangga malah ngecap aku miskin ya, merana ya, karena Ini aku kenal nggak follower udah? mungkin kenapa ya, Nemu ya? belum pernah ketemu ya. Karena temen-temennya atau tetangga ini ngelihat membandingkan dia dengan orang-orang lain yang misalkan, kayaknya bajunya bagus ya, gitu ya, mobilnya baru lagi ya,
Jadi dia merasa, "Am I missing out on something?" Gitu. Tapi kalau sebenarnya ditanya, "Kamu emang sedih hidup kayak gini?" Enggak sih, aku justru lebih happy karena aku secara keuangan lebih stabil dan aku bisa ya aku nggak butuh hal-hal kayak, apa, mobil baru, baju baru terus-menerus. Cuman ya kayak orang-orang yang ngomongin aku kan kadang-kadang gitu jadi, iya nggak ya, iya apa ya hidup aku merana gitu. Terus juga kan kemarin saya sempet cerita ya, kan saya sempet bikin reels, ini benerin celananya rusak, bolong. Celana ini nih yang dipakai nih? Iya. Nggak usah ditunjukin lah bolongnya di mana, entar kalian tebak aja ya. Nggak, agak kasar soalnya Posisi bolongnya. iya. Tapi, ada yang komentar di reels itu katanya, "Aku sih ilfeel ya kalau lihat orang." Dia nggak bilang aku sih, jadi dia dia bilang dia punya temen, terus dulu temennya tuh kayak kayaknya sandalnya dipakai sampai jebol, terus, "Udah buanglah sandalnya," gitu kan dia bilang. Nah, terus temennya bilang, "Enggak, ini masih bisa diperbaiki." Nah, di saat itu, detik itu aku ilfeel sama dia. Iya. Dan ya beberapa contoh kasus lainnya. Hmm. Tapi intinya, banyak orang yang, apa ya, mempertanyakan nih sebenarnya yang menjalani hidup berbank itu happy nggak sih? Atau hidupnya gimana ya, supar nggak sih kayak di bawah hidup, apa ya, orang-orang layak pada umumnya gitu. Tapi first of all kita harus menyadari bahwa frugal living itu atau kata-kata frugal itu sendiri, hemat itu sendiri, itu sesuatu kata-kata yang relatif. Ya. Ya jadi aku pernah baca siapa ya, iya pernah baca, jadi ada inilah penyanyi atau bintang film pokoknya yang kaya banget lah ya, orang kaya banget, terus mereka biasanya ke mana-mana naik jet pribadi, terus satu kali mereka milih untuk naik first class aja loh, menurut mereka aja, karena perbandingannya kalau nggak itu mereka jet pribadi nih. Ini aja kita mau ke Kanada naik ekonomi nih, Iya, berapa jam lagi. maksudnya gini loh, jadi buat yang kayak kami-kami ini gitu, eee, naik first class itu kayaknya belum kepikiran gitu ya, kayaknya wow itu mahal banget, bisa berapa ya, 4, 5 kali tiket harga normal ekonomi. Iya, pokoknya mahal banget lah, dan kayaknya belum lah, belum gitu. Masih sayang banget untuk Belum pantas. keluar untuk beli first class. Tapi untuk orang-orang yang sudah super duper kaya ini, yang memang biasanya bahkan bisa pakai jet pribadi, untuk mereka naik first class itu udah penghematan, dibandingkan naik jet pribadi. Jadi, untuk kita ngomong berhemat atau frugal itu sebenarnya relatif ke pertama, income kamu seberapa banyak, terus kedua dibandingin sama apa dulu nih, gitu kan. Ya karena kan kalau kita lebih hemat daripada apa, iya kan? Nah kalau misalkan mungkin kasusnya bahkan buat orang-orang ya pergi ke luar negeri aja udah mahal gitu kan, udah mewah, mendingan domestik aja. Nah makanya itu kan ada perbandingan-perbandingan tergantung tingkat tingkat ekonominya di mana dan ya itu dibandingkan sama apa, gitu. Jadi kalau kita ngomongin frugal living atau berhemat tentunya setiap orang punya di standar masing-masing nih ya. Jadi sekali lagi nih it's not about siapa yang bisa menghemat uang lebih banyak atau siapa yang hidupnya lebih ngenas gitu ya atau lebih, mirip-mirip gitu karena semua orang punya standarnya masing-masing gitu ya, punya punya pengertian dan levelnya masing-masing, gitu. Yang kami share di sini adalah ya pengalaman kami, di standar hidup kami, di standar income kami, ya ya dengan berhemat, apa ya, di level yang, menurut kami acceptable gitu ya. Tentunya mungkin nggak semua orang setuju dan itu nggak apa-apa, kan. Ya tapi, beberapa hal yang kami lakukan, untuk hidup hemat itu ya kami belanja barang-barang pre-love, terus, kalau rusak barang-barang, biasanya kami berusaha untuk benerin dulu ya, saya sering banget share, benerin roda koper sendiri, celana yang robek, ya udah kita pergi ke tukang jahit, beberapa sepatu yang masih bagus tapi soalnya udah copot, oke kita benerin ke tukang sel. Jadi kita berusaha untuk extend the life Lifespan. of the product that we are using. Iya. Ya, nah ini kenapa sih kita mau hidup frugal, jadi hidup frugal bukan sekedar semurah-murahnya gitu ya, tapi, buat kami itu sesuatu hal yang komprehensif, gimana caranya kita juga, ya memaksimalkan value atau life, atau hidup dari suatu produk yang kita punya, ya. Nah, kenapa sih kita harus hidup frugal? Kenapa sih kita harus, eee eee, sayang barang gitu ya? Nah ini, ada 4 hal ya tadi ya, yang pertama itu adalah mindfulness. Nah, ini menurut kami yang paling penting banget nih. Jadi mindfulness itu maksudnya kita mau apa-apa dipikir dulu, jangan impulsif. Misalkan kita mau beli satu barang, kita mikir, "Oke, ini barang ini aku perlu banget atau enggak? Perlu sampai yang speknya sampai di situ atau enggak?" Misalkan mau beli apa ya, beli mobil gitu kan, beli mobil apakah perlu sampai yang speknya bisa ada sunroof, lalala, lilili gitu.
Ya mungkin kalau ditanya uangnya ada apa enggak? Ada, bisa beli atau enggak? Bisa, tapi perlu nggak? Perlu nggak gitu buat kami gitu kan. Terus itu prioritas nggak? Karena tentunya dia mobil makin canggih biasanya, rusaknya juga kalau rusak makin Makin mahal canggih, ya, heeh, makin canggih. makin dalam roboh kocek ya. Iya, jadi kan kalau yang mobil udah robotik semua, udah komputer semua, nah itu ribet tuh sekalinya jebol sekali korslet kan semuanya berarti gitu kan. Tapi kan kalau mobil yang masih, apa ya, mobil zaman dulu banyak mechanical kan itu bisa satu part tuh dari mesin. Jadi dalam semua hal kita berusaha untuk mikir nih, kita bener-bener butuh atau enggak gitu. Juga kan kita sekarang hidup di dunia yang banyak social pressure gitu ya. Itu juga kan kita mau nggak nih ke bawah arus, ya udah gitu kan. Tapi atau kita mau berhenti dan mikir gitu. Again ini tentang kita berpikir kita butuh atau enggak, perlu atau enggak. Semua orang nonton konser Bruno Mars nih ya, nonton konser Ed Sheeran, Blackpink, dan lain-lain. EFSE katanya mau comeback tahun depan. Oh iya? Nggak tahu rumornya kan kemarin Oh, udah ada tuh keluar ya. numpang konser orang ya? Numpang konser orang special performance. Nah, ya emang nggak perlu nggak gitu kan? Jangan kita hidup sekedar ikut-ikutan. Dan kalau memang eh oke uangnya ada, oke sebenarnya nggak perlu-perlu amat, tapi it really brings you joy gitu kan. Uangnya ada dan it really brings you joy ya, then why not gitu kan. Kalau ada budgetnya dan emang if it brings you joy. Tapi kalau kayak cuman ya autopilot aja, oke karena semua orang lakukan, gue biar nggak FOMO juga gitu. Semua orang beli Labubu, sebenarnya menurut gue Labubu jelek gitu. Tapi ya udah gitu kan biar ikutan asik aja gitu ya. Well, buat kami ya kami nggak fun itu gitu karena ya kami berusaha untuk mindful spending-nya ini benar-benar perlu atau enggak. Oke, misalkan perlu, oke misalkan nggak perlu, tapi yang kedua kita benar-benar suka atau enggak gitu ya. Ini is it something that we really enjoy, that we really appreciate atau enggak? Ya tentunya semuanya harus within budget lagi-lagi ya dan ada uangnya enggak ya itu udah pasti lah ya kita ngomong karena kalau udah nggak ada uangnya buat yang kayak gini-gini kita udah langsung no, nggak usah ngutang, nggak usah. Iya mungkin kalau dengar kata mindfulness tuh kesannya kayak, kamu mungkin bayangin orang lagi bertapa gitu ya, lagi yoga, lagi pilates gitu, terus tarik nafas hembuskan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kami rasakan mindfulness itu juga tentang mikir sih, tentang duduk dan be in the moment dan mikir dulu sebelum ngapa-ngapain gitu. Kalian barang ini perlu nggak? Kalian barang ini bisa ditunda nggak pembeliannya? Kalian barang ini bisa pinjam nggak? Atau perbaiki dulu? Atau mungkin bisa cari substitut yang lebih murah dari brand lain gitu. Bukan beli bajakan ya. Dan sebagainya gitu. Jadi mindfulness itu mungkin satu hal yang aku suka share adalah kami login di akun e-commerce yang sama dari dua handphone aku dan handphone dia, itu akun e-commerce-nya sama. Jadi kalau aku beli sesuatu, tuh Klau tahu, bahkan kadang-kadang yang check out-in seringnya tuh Klau, karena dia bisa pakai aplikasi lain lagi diambil, dapat cashback-nya lebih banyak gitu. Nah itu mindfulness, meskipun kelihatannya ribet ya, cuman aku merasa It works ya. it works. Iya jadi apa, jadi kalau membeli sesuatu, kalau kita mau punya sesuatu ya, kalau bisa direm dulu, kalau bisa ditahan dulu dan dipikir dulu itu lebih ada apanya ya, secara long term tuh lebih sehat ya ke well-being kita karena akan terus-menerus ada sesuatu yang baru. Apalagi aku sekarang udah kalau buka TikTok gitu ya, satu 2 video tuh pasti videonya iklan, orang-orang, affiliate itu keranjang kuning gitu. Aku tuh sampai aduh ini kenapa sih jadi begini gitu, kenapa sosial media jadi begini. Dulu kan sharing apa ya, edukasi, cari teman dan lain-lain ya, sekarang kok jadi, dua dua posting iklan gitu. Jadi pernah ya bertubi-tubi, pernah ada masanya tuh jualan, microfiber, terus jualan wiper gitu, targetnya gua kan cowok gitu kan. Jadi kayak aduh lama-lama capek gitu dengan sosial media. Nah itu mindfulness tuh ya mungkin juga termasuk taking a break. Ada stop dulu deh, sosial medianya stop dulu, gua nafas dulu, ngapain dulu, nyapu rumah, ngepel rumah. Mungkin itu juga mindfulness gitu ya, kalau yang aku rasakan. Ya beberapa hari balik lagi gitu kan. Kalau memang butuh, oh ya udah gitu kan, baru kita cari best deal ya. Jadi intinya jangan impulsif, jangan terburu-buru, pikirin dulu. It's okay gitu ya. Kalau mau, harus beli sekarang, besok harga naik." Tidak akan terjadi, tenang saja dulu. Ya, jadi pikir baik-baik. Alasan kedua adalah soal sustainability. Jadi kami merasa
meskipun kami nggak sustainability banget gitu ya, kami ya kadang-kadang ngomongin tentang lingkungan, belajar juga milah sampah dan lain sebagainya, tapi kami merasa dengan hidup frugal kami juga ikut berkontribusi sedikit ke lingkungan, dengan membangun gaya hidup yang lebih ramah bumi. Jadi maksudnya sebenarnya ini kayak, ya tadi yang kita ngomong di awal ya, memperpanjang hidup, Masa pakai. hidup atau masa pakai produk tertentu. Kalau misalkan masih bisa dibenerin, ya udah benerin aja. Kalau misalkan kita bisa reuse for other purposes, ya udah reuse aja for other purposes, jangan langsung dibuang. Kan ini masalah sampah ini kita udah dengar banyak banget ya. Negara kayak Jepang gitu kan ya mungkin yang udah efisien banget mengelola sampah aja, ya masih aja ada masalah sampahnya gitu ya. Apalagi di negara kita yang belum semaksimal itu, dalam mengurus sampah. Jadi aduh kita lihat masalah sampah yang lagi Bantar Gebang yang udah numpuk sampai berapa ya, katanya kayak gedung 4 lantai atau berapa lantai gitu, udah tinggi banget. Jadi, ini masalah udah apa ya, udah parah banget deh. Dan sebenarnya ya satu hal yang bisa kita wariskan ke anak cucu kan sebenarnya ya ini ya, udara bersih, air yang bersih, bumi yang hijau, dan ini semakin banyak kita pakai barang-barang nggak penting, jadi sampah nggak penting, ya udah numpuk-numpuk aja terus. Apalagi kalau barang-barangnya yang sulit diurai ya, kayak plastik dan lain-lain, ya kayak udah itu ratusan tahun gitu baru bisa terurai di tanah. Jadi, buat kami pribadi ini sebenarnya juga bukan tentang sekedar tentang menghemat uang aja gitu ya, tapi juga ya banyak aspek lah tadi ya. Tadi kan mungkin kalau mindfulness itu juga ada apa ya, emotional emotionally gitu ya, emotional aspek gitu. Kita nggak berusaha mencari happiness dengan kayak, apa ya, hal-hal kecil itu ya, percikan-percikan musuh tadi itu gitu, oh nggak cari dari sana. Dan ini kalau kita ngomong sustainability juga berarti kita berusaha untuk sebisa mungkin ya kita nggak spending-spending atau beli barang-barang penting karena kita tahu ujung-ujungnya itu jadi sampah gitu. Ya udah, ya sebisa mungkin kita reuse, extend, life cycle ya biar, mengurangi sampah ya. Tadi saya, benerin, celananya, nggak usah dikasih lihat bolong sebelah mananya. Terus Mobil juga, pakai mobil selama mungkin, karena mobil juga aku ngelihatnya makin ke sini makin dibangun untuk, ya udah jadi seperti handphone gitu, ada masa dia obsolete, nanti 4, 5 tahun harus beli lagi harus beli lagi. Aku ngelihat cerita-cerita, manufaktur mobil itu mereka mulai menerapkan, teknologi yang harus diakses dengan berlangganan. Misalkan di negara-negara yang dingin, kursi mobilnya ada car heater. Nah, heater-nya itu kalau mau buka harus langganan. Terus mobilnya tidak boleh dimodifikasi, sedemikian lah. Jadi nanti akan membatasi, hubungan kita memakai dengan mobil itu. Kalau aku mikirnya kan kalau mobil kita beli ya taruh garasi punya kita kan. terserah gua lah mau gua kayak Joknya mau gua ganti warna pink atau apa terserah gua gitu. Nah, kayaknya ke depannya enggak gitu, kayaknya ke depannya makin di sini dilihat aku ngelihat kok kayak mau dibikin kayak handphone gitu, nanti ada obsolete, time it becomes obsolete dan harus dibuang. Nah, aku percaya ya sebenarnya mobil tuh panjang masa mainannya, itu mesin, itu besi gitu kalau diketok ya ya udah kuat gitu ya, dan kalau kita rawat dengan baik, ganti olinya teratur, sering pengecekan, semua belt-belt, semua cairan-cairan, oli segala macam kita rajin ganti sesuai waktunya, ya dia akan awet-awet aja gitu. Jadi menurutku juga, yang bikin kita jadi kepengen kepengen mobil baru, kepengen teknologi baru ya iklan juga nggak sih gitu, hal-hal yang kita lihat di media gitu pesannya, wah sekarang teknologi ini lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya, ya menurutku ya daripada jadi waste, pada jadi waste, seberapa mendingan kita yang barang yang udah ada kita pakai aja, itu paling ramah lingkungan sebenarnya barang yang sudah dibikin gitu dan tidak membuat barang baru, itu point of view aku tentang mobil. ya. Ya ini juga ya pribadi makanya kalau belanja barang pre-love kan orang-orang mungkin ada yang concern soal hygiene-nya ya, maksudnya yang barang-barang aku beli kan biasanya baju atau kalau barang-barang Hana misalkan seperti stroller itu juga biasanya kita beli pre-love tapi ke orang yang dikenal. Tapi anyway maksudnya buat aku beli barang pre-love itu nggak apa-apa banget asal kita cek gitu kan bener-bener ini nggak Ya, sempurna, Beb. bagus nggak iya, dan again kita nggak mau beli asal murah gitu terus pakai satu 2 kali buang kayak sampah gitu ya. Mendingan beli yang bagus sekalian yang kita modelnya suka yang kita yakin akan pakai yang lama, ya kalau bisa beli pre-love ya kenapa enggak gitu.
Ya, dan dicuci dulu dong, ya. Pakai sih. Terus kan juga suka banyak yang komentar, "Ciko bajunya itu lagi," gitu kan. outfit repeater. Iya memang nggak apa-apa kan memang suka ya udah kita maksimalkan aja pakai sesering mungkin gitu. Karena kalau udah beli ya sayang ya kalau di lemari doang atau cuman pakai 1, 2 kali kan ya. Karena itu emang sesuka itu beli itu jadi pakai lagi. Oke? Nah itu yang kedua, terus yang ketiga containment of over consumption. Nah ini juga tadi udah dibahas ya, ini sebenarnya again balik lagi lebih ke emotional aspect ya. Mungkin buat orang yang mau berpikir ya dengan beli barang, bisa buy happiness tuh. Nah itu salah, ya tuh ini juga kita udah sering dengar contoh-contoh kasus orang-orang yang hoarder gitu ya. Mereka mungkin berusaha mencari happiness dengan beli barang, tapi bahkan barangnya dipakai juga belum, kadang-kadang masih ada pack-nya juga belum, tapi ya udah numpuk aja udah sampai kayak gunung gitu kan, beli lagi beli lagi beli lagi. Nah ini coba kita pikir kembali sebenarnya aku beli barang ini buat apa ya? Ya, karena buat menjadi happy itu jawabannya tidak dengan beli barang, menurutku sih, menurutku pribadi. Kita kan happy, kita kenal diri sendiri, Olahraga, kita tahu apa yang kita mau, olahraga, hobi, jalan di apa, jalan keluar gitu, kita ketemu orang, ngobrol sama teman-teman, iya, ketawa. belajar hal baru, skill baru. Banyak kok bisa cari kebahagiaan bukan dari belanja saja. Itu dopamin yang dicari, kan ada hormon yang dirilis oleh tubuh ya ketika kita membeli sesuatu yang baru, itu dopamin. Nah, dopamin tuh sebenarnya bisa dihasilkan dengan banyak hal ya, tidak hanya dengan belanja aja, cuman kita harus lebih kreatif dan lebih ya tadi mindful ya, sadar gitu bahwa bisa habis nih waktu gue, duit gue, dan resources gue kalau gue belanja terus. Marilah mencari dopamin dari sumber lain gitu. Ya dan ya ini kan tadi kan, contentment over consumption ya, contentment we are talking about feeling content gitu, untuk merasa cukup. Nah ini juga kan sebenarnya salah satu kunci agar kita tidak berlari di itu ya, roda hamster itu, gitu. Oke, kita kejar gaji makin besar, dari oke misalkan 5 juta oke jadi 10 juta 50 juta oke jadi 100 juta tapi kalau gaya hidupnya ngikutin terus gitu, tadinya mungkin yang 5 juta oke aku naik MRT, naik bus, terus oke 50 juta aku beli mobil 100 juta aku mau beli mobil lebih mewah 200 juta. Jadi kayak apa ya, ya kita dapat gaji lebih besar, tapi kita pengeluarannya juga lebih besar gitu. Jadi kita akan terus berlari di roda yang makin lama sebenarnya makin besar, tidak ada ujungnya. Nah, itu gimana cara kita putusinnya? Putusinnya adalah ya waktu kita bisa punya gaji lebih besar atau bahkan sebelum gaji kita lebih besar, kita belajar untuk, "Oke, gue cukup." Merasa cukupnya di level mana. Waktu gajinya lebih besar jangan ikutan naikin lifestyle, tapi ya udah tetap tetap aja gitu ya di gaya hidup lifestyle yang kurang lebih sama, agar bisa nabung. Nanti nabung nabung nabung, jadi bisa kekumpul dana FIRE tadi ya, dengan kita punya dana FIRE, ya udah kita udah financially independent, kita nggak perlu gaji kita nggak depend 100% ke gaji lagi karena udah ada passive income dari investment, ya kan berarti kita bisa lebih, apa ya, tenang lah apapun yang terjadi, kita nggak kejar-kejaran sama harus terus bayarin cicilan, karena kan kita, beli rumah makin gede, beli mobil makin banyak, itu kan cicilannya nambah terus gitu kan, nggak beres-beres. Lebih enak itu atau misalkan lebih enak, oke, kayak gajinya 100 juta tapi semua mobil saya, rumah saya semuanya udah lunas gitu kan, walaupun cuman satu cuman rumahnya juga cuman yang nggak yang besar bagaimana, bukan yang istana. Berarti kan tenang ya, udah cukup daripada kita kejar-kejaran terus sama cicilan, kejar-kejaran terus sama apalagi yang mau dibeli, terus terus makin besar ya. Tapi ya balik lagi, pernah ngobrol sama teman yang suka kejar-kejaran itu gitu. Jadi Beda orang beda ya, beda sih FIRE itu atau frugal living ini gaya hidup pilihan dan memang bukan untuk semua orang. Tapi karena ini konteksnya lagi ngomongin kenapa sih kami pilih gaya hidup FIRE, gaya hidup frugal living, ya kami ceritakan plus side-nya buat kami. Tapi terus kemudian ada yang mungkin sanggah bilang, tapi ya gimana kalau aku kepengen iPhone, kalau aku kepengen mobil baru, kalau aku pengen ini, gimana aku keep up dengan apa kata tetangga sebelah dan segala macam. Ya kalau memang itu pilihan kalian, kalau mau mendengarkan yang sebelah sana, ya silakan gitu. Itu memang ya you cannot have both ya kan. You cannot really have, apa, belanja itu semua dan tetap, bisa frugal living, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang harus ada pilihan yang diambil oleh kalian
gaya hidupnya mau seperti apa dan itu, memang nggak bisa dipaksakan gitu ya. Kami di jalan ini karena kami merasa ini make sense buat kami. Kami nggak mau lari di roda hamster itu terus-terusan, mmm, dan nggak tahu memperkaya siapa gitu kan ya. Sementara kami cicil apa gitu. At one point kami merasa ya udah ini cukup dan, mmm, kami mungkin bisa lebih kenceng dari ini larinya, kami mungkin bisa utang atau memperbesar kapasitas kami dengan seberbagai cara gitu. Tapi kami merasa, udah segini aja udah nikmat banget gitu dan itu yang, kalian harus temukan ya. Karena setiap orang pasti punya cukupnya beda, punya thrill-nya beda gitu dan kalau dibilang tadi, "Kok bisa Kossem nyari dopamin tidak dari belanja?" Ya bisa, karena udah dibiasain. Kalau belum dibiasain, mungkin sekarang masih suka itu ya beli-beli perintilan kecil-kecil di e-commerce, ya ya mungkin mesti dibiasain, tapi kalau nggak mau dibiasain, ya mungkin nggak apa-apa juga, karena itu pilihan hidup masing-masing. Jadi tadi balik lagi ya mungkin kuncinya itu merasa cukup, belajar merasa bersyukur dengan apa yang kita punya, bahwa hidup ini bukan tentang kejar-kejaran seberapa mewah atau seberapa banyak barang yang kita punya gitu ya, tapi sebenarnya kita mau ngapain sih sama hidup kita mau buat impact ke orang lain kan melalui sharing, kita bisa buat tulis buku, kita kita sediain waktu buat teman-teman. Buat anak kita, buat keluarga kita. Jadi apa ya, di presence gitu ya, itu kayaknya lebih berharga daripada barang-barang sebanyak apapun juga ya. Iya. Yang keempat, kenapa kami memilih gaya hidup frugal? Yang keempat, kami melihat ada banyak financial wisdom yang kami dapatkan dengan gaya hidup ini. Jadi financial wisdom ini kalau kita bicara hitung-hitungan keuangan, ya kita bicara tentang 4% rule, kita bicara tentang belajar investasi, belajar ngelola keuangan dengan baik, itu yang dimaksud financial wisdom-nya di situ. Apakah kemudian yang hidup tidak frugal tidak wisdom? Ya nggak tahu juga ya, mungkin ada yang bilang, "Kalian kan aliran, live less, eee, tapi aku alirannya Live more. live more dan earn more," gitu. Ya mungkin ada cara berpikir yang berbeda, tapi buat kami ini sesuatu yang make sense dan sesuatu yang works untuk kami berdua, untuk memilih hidup cukup dan memilih, ya udah, mengelola apa yang udah ada dan memaksimalkan hasil investasinya supaya kami bisa hidup dari hasil investasi itu. Nah mungkin kan kalau tadi hal-hal yang dari nomor 1 sampai nomor 3 tentang contentment, tentang mindfulness itu susah diukur ya, kayak di awal-awal sustainability juga kayaknya ya apa ya, agak jauh gitu, agak tidak konkret gitu kan. Cuman kan kalau kita ngomongin soal financial wisdom ya itu, oke itu, the number is there gitu, you can see how much you are actually saving, kalau lebih bijak dalam mengatur konsumsi ya, Ya, dalam mengatur konsumsi. Bisa lihat kan yang jadi tabungan tuh berapa banyak dan ya and numbers don't lie ya. Jadi beberapa minggu yang lalu kami baru menyadari ternyata kami pernah di tahun 2013 itu berarti sebelum nikah bahkan ya, itu saya nabung sendiri ya. 5 dengan waktu itu kayaknya gaji masih 5-6 juta karena baru kerja 1-2 tahun, masih support orang tua, masih support kedua orang adik, somehow bisa kebeli emas berapa ya, 100 gram ya, 100 gram masih harganya 43 juta tahun 2013. Nah hari ini tuh udah berapa hampir 5 kali lipat kan harga emas hari ini dan kalau misalkan 40 juta di waktu itu aku pakai, ya udah pakai apa ya, mungkin mau nikah nih, udah buat beli dress aja, dress designer dress gitu kan, kalau wedding kan it's once of a lifetime gitu kan. Beli aja yang paling bagus, terus make up-nya sama makeup artis siapa, rambutnya siapa. Habis itu udah fotografernya. itu kan nggak habisin 40 juta itu gampang banget. Ya tapi waktu itu memutuskan enggak, kami mau nikah oke ya, rental gown aja. Jadi kami memutuskan untuk, saya memutuskan untuk nggak usah lah gitu-gitu, pakai bridal aja, make up-nya juga dari bridal, gaunnya juga dari bridal, udah nggak apa-apa, it doesn't it's not a priority, it is not a priority. Jadi hari ini punyalah si emas 100 gram itu yang harganya 4 sampai 5 kali lipat. Kalau misalkan waktu itu belanja harganya nol, bukan nol ya, udah jadi nol, udah habis waktu itu udah tinggal difoto. Yang difoto yang mungkin kita lihat nggak setahun sekali. Jadi
again, if everything fails ya, kalau you don't care about this world gitu kan, you don't care about sustainability, you think apa ya, mungkin about emotional atau apa ya, you don't really care about it gitu kan, but maybe at least you care about the number because numbers don't lie. Nah, jadi you can really see how much you can actually save gitu dengan tidak konsumtif ya. Pada akhirnya si financial numbers ini bukan soal mata duitan ya, bukan soal kami mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi pada akhirnya uang yang sudah dikumpulkan itu, kita bisa put to work. Kita bisa invest ke bisnis orang lain, kita bisa taruh di obligasi, kita bisa masukin deposito, kita bisa beliin saham, supaya uangnya bekerja. Uangnya bekerja, Kita kan nggak kerja. kerja buat kita nggak usah kerja. Jadi kita menikmati hidup. Ya, kita enjoy life, kita jalan-jalan, kita mungkin Bersama ya. membersamai anak, ngerjain hobi-hobi kita, olahraga, pacaran, hidup lebih sehat. Aku setahun ini udah turun 5 kilo karena memang ya fokus olahraga, nge-gym bisa hampir tiap hari gitu. Itu salah satu buah ya aku lihat sih dari si financial wisdom ini. Ketika uang kita yang bekerja buat kita, kitanya bisa bekerja untuk ya mengimprove diri kita sendiri gitu ya, jadikan diri kita lebih baik. Dan jadi lepas gitu dengan uang itu, ya udah, it's only an enabler, sesuatu yang memberikan kita gaya hidup yang kita inginkan sekarang, bukan jadi sesuatu yang kita kejar-kejar lagi, bukan jadi fokus, "Gua kerja cari uang cari uang." Enggak, uang cariin waktu buat gua, uang cariin, kebebasan buat gua, tuh. Jadi uang itu yang ya udah kita atur supaya, mmm, bisa menyokong hidup kita sedemikian rupa, ya. Karena what's the alternative itu? Kalau misalkan kita berdua memutuskan untuk nggak hidup frugal, atau mungkin memutuskan untuk ya nggak hidup frugal dan kayak udah ngantor terus aja gitu ya. Terus oke kita terus enlarging our life, beli rumah lebih besar, beli mobil satu lagi, mobil udah 5 tahun ganti lagi yang baru, terus terus gitu. Mungkin kan hari ini masih harus terus bekerja kantoran kan untuk support gaya hidup yang seperti itu. Tapi dengan sekarang kami memutuskan untuk keluar dari corporate kan sebenarnya ada apa ya, we earn less ya kan, terus Iya. pendapatan kami berkurang jauh daripada dulu ya, dulu-dulunya bekerja dengan gaji senior manager di perusahaan multinasional, dengan sekarang kita cuman ya fokus di side business aja gitu, bahkan yang sebenarnya nggak seberapa gitu income-nya dibandingin dulu kerja, tapi kita punya kebebasan itu untuk tiap hari ya udah kita mau olahraga, mau jemput anak, mau ngantar anak les, mau tidur siang di rumah, ya walaupun biasanya nggak ada waktu juga sih, tapi maksudnya you know, you get the idea kan, maksudnya kita ya udah santai-santai lah di rumah sambil nemenin anak kumon, bisa sambil pakai baju rumah. Ya itu kan priceless ya daripada kita harus oke kita balik aja ke corporate demi rumah yang lebih bagus, mobil yang lebih bagus ya. Ya, we choose to have this life, ya udah satu mobil, mobil tua, udah 10 tahun umurnya, apa 12 tahun, kayak rumah yang segini di area yang mungkin bukan area yang paling mewah, bukan apartemen mewah, ya rumah yang cukup buat kami, gitu. Dan tapi, kita bisa dapetin waktu yang lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Itu kayaknya sih buat kami lebih liberating ya. Mungkin semua orang punya pilihan masing-masing, mungkin kalian setelah dengar ini, "Enggak, aku Not pengen," for me. ya not for me, it's okay. Kami juga di sini sharing dan selalu aku bilang sama kalian, tidak ada yang namanya kelas Frugal Living by Samuel, belum ada, mungkin entar akan bikin, tapi kayaknya enggak ya. Nggak usah ya. The point is, it's just math, sesuatu yang kalian bisa googling sendiri, bahkan sekarang ada AI, kalian tanya aja AI, hitungin angka FIRE saya segala macam, gaji saya berapa, saya bisa nabung berapa, semua bisa dihitung sendiri. Jadi kenapa aku suka banget sama FIRE Movement, kenapa suka banget sama Frugal Living, karena ini open source. Karena ini semua orang bisa hitung sendiri dan semua orang bisa own dengan versi dia masing-masing. Whether gaji kamu 10 juta atau gaji kamu 100 juta, kamu mau pensiun di mana, itu semua kamu bisa setel dan atur sendiri. Choose your own adventure. Kalau baca buku di perpustakaan ya ada ya, choose your own Buka adventure. halaman Ya. Ya semua pilihan kita tuh ada konsekuensinya. Ya kalau memilih untuk hidup lebih lavish, artinya mungkin ya bisa lebih enjoy ya, menikmati
kehidupan, tapi juga artinya kan uang yang harus disiapkan harus lebih banyak. Kalau kami memilih di angka saat ini, di level saat ini, mungkin kalian lihat, ini mah kalian menengah ke atas, kelas menengah gitu ya. Iya, tapi It's good kami enough ya. it's good enough buat kami dan it brings enough joy and happiness in our family. So ini jalan hidup yang kami pilih, dan untuk menjawab pertanyaan apakah kami menyesal atau tidak, so far tidak menyesal ya. Enjoy aja. Itu tadi video 4 alasan kenapa kalian memilih hidup frugal dan tidak menyesal. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian yang lagi mencari tahu tentang gaya hidup frugal living, tentang FIRE movement. Memang bukan untuk semua orang, tapi kalau itu untuk kalian hari ini, selamat datang. Welcome to the movement, welcome to the FIRE Club, and may the fire keep burning inside you. Thank you so much for watching, guys. Take care and see you guys in the next video. Bye-bye.